Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, penyuluh agama fungsional, ahli pertama dan ahli muda yang berbahagia. Pada kesempatan video kali ini kami ingin berbagi tentang bagaimana menghitung angka kredit rencana kerja tahunan RKT atau RKO, rencana kerja operasional. RKT itu dibuat ketika kita sudah berada pada jabatan muda dan seterusnya. Kalau jabat penyuluh agama fungsional ahli pertama tidak dianjurkan untuk membuat, hanya membuat rencana kerja operasional atau RKO. Nah, kita berbicara tentang RKT atau rencana kerja tahunan. Setelah kita menyusun identifikasi wilayah kerja atau sasaran binaan kita, maka akan kita temukan data-data, apakah data penduduk, data rumah ibadah, data lembaga-lembaga yang itu nantinya dapat kita gunakan sebagai bahan membentuk kelompok binaan. Pada video sebelumnya kita menjelaskan tentang kelompok binaan, pentingnya penyuluh agama fungsional memiliki kelompok binaan. Yang pertama adalah untuk kita melakukan tatap muka atau bimbingan pada kelompok mana kita melakukan bimbingan. Kemudian nantinya tatap muka itu akan dibuktikan dengan membuat laporan mingguan. Insya Allah nanti pada video berikutnya kita akan jelaskan tentang cara pembuatan laporan mingguan. RKT atau rencana kerja tahunan dibuat setiap kita memiliki kelompok binaan. Kalau kita punya kelompok binaan misalnya 4 sampai 6 buah, maka RKT yang kita buat juga sebanyak kelompok binaan yang kita bentuk. Nah, membuatnya adalah sudah dijelaskan dalam buku pedoman biasa, terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 potensi wilayah, kemudian bab 3 program kerja, kemudian bab 4 pelaksanaan, ya. Kemudian bab 5 evaluasi atau penutup. Sedangkan gambaran potensi wilayah itu dimasukkan sesuai dengan kelompok binaan di mana kita berada. Jadi kalau laporan rencana kerja tahunan itu dibuat 1 tahun sekali di awal tahun sebelum kita melaksanakan tugas, buat dulu rencana kerja tahunan. Nah, ini nantinya akan dihitung angka kreditnya berdasarkan kelompok dan berdasarkan tahun pembuatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita membuat RKT atau rencana kerja tahunan, maka kita buat lagi rencana kerja operasional atau RKO. RKO ini dibuat juga berdasarkan jumlah kelompok binaan yang kita bentuk. Misalnya 4 sampai 6 buah, maka kita juga membuat rencana kerja operasional. Kemudian selama 1 tahun, sana
untuk rencana kerja personal dapat kita lihat bentuknya seperti ini ya. Kemudian uraiannya mulai dari kita melaksanakan tugas misalnya di awal tahun Januari misalnya, Januari, Februari, Maret sampai Desember dalam 1 tahun. Nah, rencana kerja operasional ini dibuat untuk masing-masing kelompok binaan. Maksudnya adalah supaya kelompok binaan yang kita yang kita punya itu bisa kita menjadi pedoman kita untuk melakukan pembinaan materi apa saja yang kita sampaikan. Kalau ini misalnya contoh tahsinul Quran, tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi di dalamnya ini bagaimana cara mengajarkan tahsin Al-Quran dari bulan Januari sampai Desember. Setiap satu kelompok binaan 1 bulan 4 kali pertemuan. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, di dalam rencana kerja operasional ini sudah dicantumkan materi-materi yang akan disampaikan setiap kali tatap muka atau di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi untuk memudahkan kita dalam melakukan bimbingan dicantumkan di rencana kerja operasional. Insya Allah nanti akan kita sampaikan contohnya. Kemudian gunanya rencana kerja operasional ini atau RKO ini nantinya kita akan membuat laporan mingguan. Jadi setiap kali tatap muka kita buatkan laporan mingguan. Jadi dalam 1 bulan 4 kali kita tatap muka, berarti 4 kali kita membuat laporan mingguan yang tentunya materi yang sudah ada di dalam RKO ini. Nah, jadi tidak terlepas dari RKO. Kemudian setelah kita membuat laporan mingguan nantinya dilampirkan daftar hadir. Insya Allah nanti pada segmen berikutnya akan kita jelaskan tentang cara membuat laporan mingguan. Itu saja mungkin yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.